Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Nur Jamila. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas terkait review jurnal untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Ekonomi Produksi Pertanian. Jurnal yang saya review berjudul Economic Efficiency of Irrigated Vegetable Production in Borno State, Nigeria, a Stochastic Frontier Cost Function Approach. Tahun terbit jurnal yakni tahun 2016, volume 12, nomor 4, halaman 1-14, dengan penulis B.J. Sitima, A. Ibrahim ST, Muhammad, N. B. A. Zongoma. Untuk publikasinya yakni Asian Journal of Agricultural Extension, Economics, and Sociology. Untuk pendahuluannya yakni tanaman sayuran yang biasa ditanam di negara bagian Borno, antara lain bawang merah, tomat, lada, okra, terong, bayam, selada, kubis, dan wortel. Untuk produksi sayuran dalam negeri masih dalam skala kecil, meskipun potensi pertumbuhan ekonominya cukup besar. Studi yang melibatkan ukuran efisiensi dan produktivitas petani menjadi dasar yang kuat dalam memanfaatkan potensi pertumbuhan pertanian sayuran untuk memperkirakan tingkat dan penentu efisiensi ekonomi produksi sayuran irigasi di Borno State, Nigeria. Untuk metodologi, wilayah studinya yakni di negara bagian Borno, Nigeria, yang mana mayoritas penduduknya adalah sebagai petani, yakni atau bertani pekerjaannya, khususnya pada komunitas sayuran. Untuk prosedur pengambilan sampel menggunakan teknik multistage dengan beberapa tahap. Yang pertama, melibatkan pemilihan 3 pemerintah daerah area. Kedua, melibatkan pemilihan acak dari 4 desa masing-masing dari LGA yang dipilih. Kemudian melibatkan pemilihan acak dari 300 responden berdasarkan proporsi 25% petani sayuran di setiap desa yang dipilih. Untuk sumber datanya, yakni data primer yang relevan yang dikumpulkan melalui administrasi kuesioner terstruktur dan informasi sekunder yang diperoleh dari bahan publikasi seperti publikasi pemerintah, BOSADP, Buletin JBN, data statistik tahunan, dan jurnal. Untuk teknik analisisnya, yakni statistik deskriptif dan statistik inferensial. Untuk statistik deskriptif meliputi distribusi rata-rata, frekuensi, dan persentase untuk menguji karakteristik sosial ekonomi produsen sayuran dan distribusi tingkat efisiensi ekonomi produsen sayuran irigasi. Untuk statistik inferensial yang digunakan adalah Stochastic Frontier Cost Function untuk menganalisis determinan tingkat efisiensi ekonomi usaha sayuran beririgasi. Selanjutnya hasil pembahasan. Yang pertama ada karakteristik sosial ekonomi responden. Untuk tabel 1 yakni distribusi responden berdasarkan karakteristik sosial ekonomi responden. N sama dengan 296. Untuk variabelnya ada jenis kelamin, ada usia, ada ukuran rumah tangga, ada tahun pendidikan formal, ada pengalaman bertani selama bertahun-tahun, kemudian ada jenis kepemilikan, ada jenis sayuran atau perusahaan, kemudian ada pekerjaan utama, ada pendapatan pertanian tahunan, ada pendapatan non-pertanian, ada keanggotaan paguyuban atau koperasi. Selanjutnya, tingkat efisiensi ekonomi produsen sayuran. Untuk di sini ada tabel 2, yakni distribution of the levels of economic efficiency of vegetable enterprise producer. Berdasarkan tabel 2 diperoleh hasil rata-rata efisiensi ekonomi perusahaan adalah 0,72, 0,86, 0,73,
0,78 dan 0,78 untuk masing-masing, yakni bawang merah, tomat, merica, bawang merah atau tomat, dan bawang merah atau lada. Untuk tingkat efisiensi yang diamati menunjukkan pemanfaatan sumber daya yang kurang karena ketidakmampuannya untuk beroperasi pada batas biaya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa responden masih dapat menekan biaya sebesar 28, 14, 27, 22, dan 22% untuk perusahaan yang diteliti masing-masing. Efisiensi ekonomi berkisar antara 0,44 hingga 0,98. Selanjutnya ada penentu efisiensi ekonomi dengan tabel 3, yakni maximum log likelihood estimates of Cobb-Douglas cost function for vegetable production. Yang mana pada tabel 3 tersebut interpretasinya hasilnya mengungkapkan bahwa estimasi kuadrat sigma untuk perusahaan yang diteliti kurang dari 1 dan signifikan secara statistik. Untuk rasio varian gamma menunjukkan bahwa efek inefisiensi ada, sehingga membenarkan penggunaan model frontier stokastik seperti yang ditunjukkan oleh 0,945, 0,932, 0,945, 0,173, 0,266. Masing-masing untuk bawang merah tunggal, tomat tunggal, cabai merah, bawang merah atau tomat, bawang merah atau lada, dan semuanya nyata pada taraf 1%. Persentase variasi biaya produksi sayuran lebih tinggi disebabkan oleh perbedaan inefisiensi biaya. Pada tabel 3, koefisien tingkat upah untuk semua perusahaan adalah positif dan signifikan pada tingkat 1%, kecuali untuk perusahaan bawang atau lada. Untuk koefisien tingkat upah adalah yang tertinggi di antara semua koefisien dan fungsi biaya, yang menunjukkan bahwa tenaga kerja mungkin telah digunakan paling tidak efisien. Hubungan ini menunjukkan tidak adanya skala ekonomi dalam industri produksi sayuran di wilayah studi. Koefisien biaya pupuk organik positif dan signifikan pada taraf 1%. Nilai koefisien untuk perusahaan yang diteliti masing-masing 0,005, 0,100, 0,176, 0,195, dan 0,252. Dari rendahnya nilai koefisien pemupukan merupakan indikasi tingginya produktivitas dalam kaitannya dengan variabel tenaga kerja dan pemeliharaan. Pada tabel 3 juga menunjukkan bahwa koefisien biaya pupuk organik untuk perusahaan yang diteliti adalah positif dan signifikan pada tingkat 1%, kecuali untuk perusahaan tomat yang signifikan pada tingkat 5%. Koefisiennya masing-masing adalah 0,040, 0,033, 0,186, 0,424, dan 0,385 untuk perusahaan yang diteliti. Hal ini menunjukkan bahwa kenaikan biaya per unit dari variabel ini menyebabkan peningkatan total biaya produksi sama dengan nilai koefisien masing-masing dari perusahaan yang diteliti. Implikasinya, variabel ini berkontribusi positif terhadap total biaya produksi. Sementara biaya bahan tanam juga memiliki koefisien positif dan signifikan pada tingkat 1% untuk semua perusahaan, kecuali perusahaan bawang merah atau lada yang signifikan pada tingkat 5%. Koefisien seperti yang disajikan pada tabel 3 adalah 0,030, 0,077, 1,503, 0,366, dan 0,119 untuk perusahaan yang diteliti. Ini berarti ada kontribusi positif dari variabel terhadap total biaya produksi yang setara dengan koefisien masing-masing di perusahaan yang berbeda, yang mana menyiratkan bahwa bahan tanam merupakan faktor penting yang berkontribusi positif terhadap biaya produksi. Untuk kelebihan dari jurnal, yakni
isi dari jurnal cukup lengkap dan untuk keterangan-keterangan terkait juga cukup lengkap sehingga dapat memudahkan pembaca dalam memahami materi. Sementara untuk kekurangannya, yakni pada poin metodologi itu tidak diperinci, dan pada penjelasan rumus ataupun tabel itu juga dijelaskan mayoritas berupa paragraf yang panjang sehingga kurang dapat mencerna dari pokok bahasan yang disampaikan. Untuk kesimpulan pada jurnal yang direview, terdapat inefisiensi ekonomi dalam produksi sayuran irigasi di wilayah studi, yakni Nigeria. Variabel produksi untuk produksi sayuran diteliti signifikan dalam memberikan kontribusi terhadap produksi sayuran di bawah irigasi. Biaya pupuk anorganik, biaya pupuk organik, bahan tanam, agrokimia, penyusutan, benih bibit, dan bahan bakar atau pemeliharaan berkontribusi besar terhadap biaya produksi sayuran. Sementara untuk variabel inefisiensi ekonomi seperti pengalaman, tingkat akses pendidikan formal terhadap kredit, dan jarak ke pasar memberikan kontribusi positif terhadap efisiensi ekonomi. Untuk sarannya, yakni berdasarkan dari hasil penelitian, disarankan agar instansi terkait mempromosikan pendidikan formal dan non-formal sebagai jalan ke depan agar dapat meningkatkan efisiensi produksi sayuran. Kemudian petani sayuran juga harus dimobilisasi dan didorong untuk memperkuat kegiatan perkumpulan dan asosiasi petani sehingga meningkatkan efisiensi dalam produksi sayuran. Selanjutnya, pemerintah juga harus memberikan dukungan berupa keuangan dan material kepada petani untuk meningkatkan efisiensi produksi sayuran dengan menyediakan pinjaman dan dapat diakses oleh petani sayuran dalam studi daerah. Baik, sekian presentasi dari review jurnal mata kuliah EPP. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.